Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Resti dan juga teman-teman semuanya. Yang kami banggakan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semua kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan liabilitas jangka panjang. Di sini ada anggota kelompok 2 diantaranya Kurnia Damayanti, Nurani Zahra, Siti Kurniaisyah Nugraha, dan juga Shalwa Bella Sofian. Sebelum kita masuk ke obligasi, kita bahas liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan suatu kewajiban yang saat ini timbul akibat peristiwa masa lalu di mana penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Untuk contoh liabilitas jangka panjang sendiri ada beberapa macam, diantaranya utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan juga kewajiban leasing. Untuk jenis dari obligasi tersebut ada beberapa macam, tergantung dari sudut pandang. Kalau kita lihat dari sisi penerbitnya, obligasi ini ada beberapa macam. Ada obligasi corporate, ada obligasi government, ada obligasi munisipal. Nah, kalau obligasi corporate ini, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau non-swasta. Kalau obligasi government, adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan surat negara. Lalu kalau obligasi munisipal adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Biasanya obligasi ini dikeluarkan dalam rangka untuk membiayai proyek pembangunan daerah. Kemudian dilihat dari pembayaran bunga. Ada zero coupon obligasi, ada fixed coupon obligasi, ada floating coupon obligasi. Lalu dilihat dari hak opsi, ada convertible, ada exchangeable, ada callable, dan juga putable. Lalu dilihat ada di jaminan, yaitu ada secured dan ada unsecured. Kalau secured itu obligasi yang mempunyai jaminan, dan kalau misalkan unsecured adalah obligasi yang tidak mempunyai jaminan. Dilihat dari sisi nilai nominal, ada konvensional dan juga retail. Jika dilihat dari imbal hasil, ada konvensional dan juga syariah. Lalu bagaimana penerbit obligasi ke publik? Apakah terbit begitu saja? Jadi dalam hal ini ketika suatu emiten akan mempublikasikan obligasinya atau memasarkan obligasinya, terlebih dahulu mereka melewati beberapa prosedur. Antara lain, perusahaan penerbit harus menetapkan pinjaman emisi. Pinjaman emisi di sini dimaksudkan harus memiliki agen yang akan memasarkan obligasi tersebut. Setelah itu, perusahaan penerbit harus mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, lalu menjalankan proses audit, dan setelah itu menerbitkan prospektus. Setelah prosedur tersebut dijalan, barulah emiten atau perusahaan penerbit memiliki sertifikat obligasi tercetak yang siap untuk dipasarkan ke publik. Lalu, harga jual atas penerbitan obligasi ini ditetapkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, di dalam hukum ekonomi, seperti yang kita ketahui, semakin tinggi permintaan, maka harga jual itu semakin tinggi pula. Berbeda dengan penawaran. Apabila penawaran semakin tinggi, maka harga jual semakin rendah. Kemudian, risiko relatif. Jadi, pasti di setiap obligasi itu tentu ada risiko yang melekat, misalkan risiko akan kegagalan pelunasan obligasi tersebut. Lalu, faktor yang lain mempengaruhinya adalah kondisi pasar. Misalkan, daya saing atau daya beli masyarakat seperti apa? Apakah tinggi atau rendah? Kalau misalkan daya beli masyarakat itu rendah, tentu harga jual obligasi tersebut juga akan terpengaruh. Dan faktor lain yang mempengaruhinya adalah keadaan ekonomi. Jadi misalkan keadaan ekonomi itu lagi tidak bagus, otomatis secara tidak langsung akan mempengaruhi dari harga jual obligasi itu sendiri. Di mana pasti penerbit obligasi tidak dapat menjual obligasi tersebut dari harga yang lebih tinggi. Lalu bagaimana masyarakat investasi atau investor menilai obligasi tersebut? Nah, bagi investor, obligasi itu dinilai berdasarkan nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan
yang terdiri atas bunga dan nilai nominal atau prinsipal, atau dengan kata lain, investor mengharapkan nilai obligasi yang diterimanya itu adalah nilai nominal atau nilai pokok ditambah dengan bunganya. Lalu, di dalam penilaian utang obligasi ini dikenal dua jenis suku bunga, yaitu suku bunga nominal atau kupon tercatat, dan juga suku bunga pasar atau efektif yield. Nah, suku bunga nominal adalah suku bunga yang tertulis di dalam kotak perjanjian obligasi, di mana suku bunga ini ditetapkan oleh emiten si penerbit obligasi dan dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi atau nilai pari kemudian. Nah, jika suku bunga pasar, yaitu suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko, di mana suku bunga ini merupakan nilai sesungguhnya yang diterima oleh pemegang obligasi atau yang membeli obligasi. Perkenalkan, nama saya Kurnia Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pemaparan materi tentang penilaian utang obligasi, yaitu jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode. Rumusnya yaitu suku bunga nominal dikalikan nilai nominal obligasi. Dan selanjutnya jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten. Nah, emiten ini yang nantinya akan menjual obligasi. Rumusnya yaitu suku bunga pasar dikalikan nilai tercatat obligasi atau nilai buku. Next, penilaian utang obligasi. Nah, kita asumsikan di sini nilai obligasi sebesar 8%. Di sebelah kiri ada suku bunga pasar, dan di sebelah kanan ada obligasi dijual. Nah, obligasi ini dijual pada premium, nilai par, dan diskon. Kapan dikatakan premium, kapan dikatakan nilai par, dan kapan dikatakan diskon. Nah, apa sih nilai par itu? Nilai par itu sama dengan nilai nominal. Itu adalah standar harga yang telah ditetapkan dalam surat obligasi. Ini diasumsikan kupon obligasi kita kan sebesar 8%. Berarti bunganya itu 8% yang tercatat. Maka apakah obligasi ini dijual dengan premium atau diskon akan kita bahas selanjutnya. Nah, kalau misalkan dijual premium, berarti kita menjual di atas nilai par atau nilai nominal. Kalau misalnya suku bunga yang ditetapkan lebih besar daripada suku bunga pasar itu sendiri. Seperti contoh ini, suku bunga yang tercatat di dalam obligasi ini kan 8%. Tapi suku bunga pasar menunjukkan suku bunganya yaitu 6% atau lebih kecil daripada suku bunga pasar yang kita tawarkan. Nah, artinya kreditur akan lebih tertarik membeli obligasi kita daripada membeli obligasi di luar dengan suku bunga pasar, karena ketika mereka membeli obligasi kita, mereka akan mendapatkan suku bunga 8%. Sedangkan kalau mereka beli obligasi di luar dengan suku bunga pasar, mereka hanya akan mendapatkan 6%. Oleh karena itu, kita lebih besar tentunya. Ini akan mempengaruhi harga obligasi kita. Maka kita dapat menaikkan harga obligasi kita ini. Contohnya nih, misalkan nilai obligasi kita itu 10 juta, tetapi karena suku bunga kita lebih besar daripada suku bunga pasar, maka kita bisa menjual dengan nilai 11 juta. Itu yang disebut premium. Sebaliknya, jika suku bunga kita itu 8%, tetapi suku bunga pasar lebih besar sama dengan yaitu 10% nih. Berarti orang-orang akan memilih membeli obligasi di luar dengan menggunakan suku bunga pasar. Karena lebih besar, yaitu 10% tadi kan, mereka akan lebih untung jika berinvestasi di luar. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ini, supaya obligasi kita tetap dapat dijual, supaya kreditur tertarik dengan obligasi kita, maka kita akan menjual obligasi kita di bawah nilai nominal. Contohnya, tadi kan nilai obligasi kita 10 juta ya. Supaya orang tertarik, karena bunga kita lebih rendah daripada pasar, maka kita akan menjual obligasi kita dengan harga 9 juta saja. Maka itu yang disebut diskon. Kita diskon dari nilai nominalnya. Kebalikan dari premium tadi kan. Oke, selanjutnya. Obligasi dijual dengan diskon. Obligasi dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi kita. Yaitu ada satu, investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat risiko sepadan. Suku bunga besar atau lebih besar dari kupon obligasi. Suku bunga pasar lebih besar daripada kupon obligasi, maaf. Selanjutnya yaitu 2, investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi, mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti.
Yang ketiga, karena investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif. Selanjutnya, metode suku bunga efektif, yaitu ada obligasi diterbitkan dengan diskon, yaitu jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbit obligasi, dan obligasi diterbitkan dengan premium, yaitu perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Nah, di sini ada penyesuaiannya. Terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diamortisasi sehingga nilai nilai akhir buku sama dengan nilai nominalnya. Jika dijual diskon kemudian dijual dengan obligasi semua akan diamortisasi sehingga pada akhir jatuh temponya obligasi itu sama dengan nilai nominalnya. Seperti yang sudah dicontohkan tadi kan, nilai obligasinya 10 juta tadi, kemudian awalnya dijual dengan harga 10 juta, maka diamortisasi jika seumpama jatuh tempo 5 tahun, selama 5 tahun dengan satu bunga efektif, maka di tahun kelima akan tetap nilainya sama dengan 10 juta ini. Demikian juga jika dijual dengan diskon, yaitu 9 juta, maka di tahun kelima setelah diamortisasi, nilainya juga akan tetap, yaitu 10 juta sebesar nilai nominalnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada contoh obligasi. PT ABC menerbitkan obligasi senilai 5 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2012, jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Kasus pertama, jurnal akuntansi jika suku bunga 8%. Kasus kedua, jurnal akuntansi jika suku bunga 6%. Kasus ketiga, jurnal akuntansi jika suku bunga 10%, kupon dibayar 1 Juli dan 1 Januari. Lanjut, di sini ada kasus pertama, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 8%, yaitu I-nya itu disebutkan 8% ini, lalu 400.000 ini didapatkan dari 5 juta dikali dengan 8%, 8% itu suku bunga kupon yang di awal, lalu N-nya ini 4 tahun. Lalu kita menghitung PV nilai nominalnya, 5 juta dikali 1 per buka kurung 1 ditambah 0,8 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 3.675.149. Lalu kita menghitung PV pembayaran kupon, yaitu 400.000 dikali 1 dikurang buka kurung 1 ditambah 0,8 tutup kurung pangkat min 4 per 0,8 sama dengan 1.324.851. Ditotalkan menjadi 5 juta rupiah. Lalu di sini kita tinggal membuat jurnalnya. Pada tanggal 1 Januari 2012, kita mencatat di kas sebesar 5 juta rupiah, lalu mencatat di kredit utang obligasi sebesar 5 juta rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2012, kita mencatat beban bunga obligasi sebesar Rp400.000, lalu mencatat utang bunga obligasi sebesar Rp400.000. Lalu pada tanggal 1 Januari 2013, kita mencatat utang bunga obligasi sebesar Rp400.000 dan kas sebesar Rp400.000. Lalu ini kita ke contoh soal yang kedua. Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 6%. Nah, I-nya itu 6% disebutkan tadi. Lalu 400.000 ini didapatkan dari 5 juta dikali 8%. 8% itu suku bunga kupon yang tadi. N-nya masih sama, yaitu 4 tahun. Lalu kita menghitung PV nilai nominal, masih sama seperti tadi, hanya kita beda dari suku bunganya saja. Itu 5 juta dikali 1 per buka kurung 1 ditambah 0,6, tutup kurung 4 sama dengan 3.960.468. Lalu kita menghitung PV pembayaran kupon, itu sama dengan 400.000 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,6 tutup kurung pangkat min 4 per 0,6. Dijumlahkan jadi 1.386.42. Di total menjadi 5.346.510.000. Ya, lanjut kita membuat tabel supaya lebih mudah. Di sini dimulai dari tanggal 1 bulan 1 2012. Tadi sebesar yang sudah kita hitung 5.346.510.
Lalu pada tanggal 1 bulan 1 2013 ini, bunga dibayarnya ini 400.000, dapat dari mana? Dapat dari 5 juta dikali 8% suku bunga kupon. Lalu beban bunganya ini 320.761 dapat dari mana? Dapat dari 5.346.510 dikali dengan 6%. Lalu kita ini premium di amortisasi ini 79.209 rupiah, itu dapat dari 400.000 dikurang 320.791 hasilnya ini. Lalu sama sampai bawah seperti itu hingga akhir ini bunga dibayarnya itu 400.000, ini 305.661, ini 94.339, dan di akhir ini nilai buku obligasinya pasti 5 juta rupiah. Untuk mencatat jurnalnya, ini kita tanggal 1 Januari 2012, kas ini di debit sebesar 5.346.510, utang obligasi di kredit 5.346.510, lalu pada tanggal 31 Desember 2012, di debit ini dicatat beban bunga obligasi 320.791, utang obligasi 79.209 rupiah, utang bunga obligasinya 400.000 rupiah. Lalu pada tanggal 1 Januari 2013 ini kita mencatat utang bunga obligasi 400.000 rupiah dan kas 400.000 rupiah di kredit. Lalu ini yang ketiga, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 10%, kupon semi annually. Ini I-nya itu 5% ini dapat dari 10% dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dibayarnya itu kan ada 1 Januari dan juga 1 Juli. Jadi 2 kali pada 1 tahun. Ini 200.000 dapat dari mana? Dapat dari 5 juta dikali 4%. 4% dapat dari mana? 8% dibagi 2. Karena kan ini pembayarannya 2 kali pada saat 1 tahun yang sama. Lalu ini juga 8, kenapa dikali 2? Karena kan dari Januari, Juli, juga Januari, Juli. Jadi 2 tahun itu ada 2 kali. Maaf, 1 tahun ada 2 kali. Lalu ini PV nilai nominalnya ini 5 juta dikali 1 per 1 ditambah 0,5, pangkat 8 hasilnya 3.384.197 rupiah. Lalu PV pembayaran kuponnya 200.000 dikali 1 min buka kurung 1 ditambah 0,5 tutup kurung pangkat min 8 per 0,5 dijumlahkan jadi 1.292.643 rupiah. Totalnya jadi 4.676.840 rupiah. Lalu kita untuk mempermudah kita membuat tabel. Ini tabel pada tanggal 1 bulan 1 2012 tercatat 4 juta di nilai tercatat obligasinya 4.676.840 rupiah. Kalau 200.000 di bunga dibayar, ini dapat dari 5 juta dikali 4%, ini dapat dari 4.676.840 dikali 5%. Hasilnya ini. Lalu diskon di amortisasi ini dapat dari beban bunga dikurang bunga dibayar. Hasilnya ini. Sama nanti seterusnya dilanjutkan seperti itu, hingga pada bulan tahun ke-8 ini nilai tercatat obligasinya pasti 5 juta. Baik, kita langsung ini ke jurnalnya. Pada tanggal 1 Januari 2012, di kas di debit itu sebesar 4.676.840 rupiah. Di kreditnya utang obligasi 4.676.840 rupiah. Lalu pada tanggal 1 Juli di tahun yang sama 2012, dicatat beban bunga obligasi 233.842 rupiah. Utang obligasi di kredit 33.842 rupiah, di kasnya itu 200.000 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2012, kita mencatat beban bunga obligasi sebesar 235.534 rupiah. Di kreditnya utang obligasi sebesar 35.534 rupiah. Utang bunga obligasi di kredit sebesar 200.000 rupiah. Lalu pada tanggal 1 Januari 2013, kita mencatat di debitnya itu utang bunga obligasi sebesar 200.000 rupiah dan kas di kredit sebesar 200.000 rupiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai metode suku bunga efektif, yaitu obligasi dijual di antara tanggal pembayaran. Pembeli obligasi akan membayar kepada penjual obligasi bunga akrual sejak tanggal terakhir pembayaran kupon sampai tanggal obligasi dijual. Lalu, pada tanggal pembayaran kupon selanjutnya, pembeli obligasi akan mendapatkan pembayaran kupon secara penuh.
Di sini ada contoh kasus, yaitu jika PT AA menjual obligasinya pada tanggal 1 April 2012 dengan harga 4.693.348, maka PT AA mencatat lunas sebagai berikut. 1 April, kas terhadap utang obligasi yaitu 4.693.348 terhadap dan kas terhadap beban bunga obligasi yaitu 100.000 dari bunga aktual tertanggal 1 Januari hingga 1 April 2012 yaitu 5 juta dikali nilai suku bunga nilai VAR-nya itu 8% dan dikali 3/12 yaitu sama dengan 100.000. Lalu jika beban bunga yang dicatat saat pembayaran kupon 1 Juli dihitung sejak tanggal 1 April atau 3 bulan, pembayaran kupon tersebut yaitu 200 juta. Beban bunganya yaitu 4.693.348 dikali 10% dikali 3/12 yaitu 117.334. Lalu amortisasi diskon parsialnya adalah beban bunga obligasi 1 April sampai 1 Juli 2012 yaitu 117.334 dan pembayaran kupon tanggal 1 Juli yaitu 200.000 dan dikurangi penerimaan kas atas bunga yaitu 100.000 dan kas bersih yang dibayarkan adalah 100.000 dan jumlah amortisasi diskon yaitu 17.334. Dan berikut adalah pencatatan pembayaran kupon tanggal 1 Juli 2012 di PT AA. 1 Juli 2012 yaitu beban bunga obligasi terhadap kas senilai 200.000 dan beban bunga obligasi terhadap utang obligasi senilai 17.334. Nah, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wesel bayar. Baik. Wesel bayar diterbitkan pada nilai nominal. Contohnya yaitu tanggal 1 Januari 2013, PT Triple B menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 100 juta dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT Triple B melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Yang A, 1 Januari 2013 akan mendebit kas sebesar 100 juta dan akan mengkredit wesel bayar sebesar 100 juta. Yang B, 31 Desember 2013 akan mendebit beban bunga sebesar 10 juta dan akan mengkredit kas sebesar 10 juta. Next. Wesel bayar tidak diterbitkan pada nilai nominal, wesel tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan present value harga jual sebagai diskon yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Contohnya yaitu tanggal 1 Januari 2013 PT Triple C menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 500 juta dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga 296 juta sekian. Suku bunga implisit wesel tersebut ada 11%. Siapkan jurnal yang perlu dicatat PT Triple C pada tanggal 1 Januari 2013, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2014. Selanjutnya kita langsung saja ke ini dia kolom dari perhitungan nilai tercatat setelah wesel diamortisasi, dan langsung saja kita ke jurnalnya, yaitu di sini ada 1 Januari 2013, yaitu akan mendebit kas sebesar 296.725.664 dan akan mengkredit wesel bayar sebesar 299.725.664 dan selanjutnya itu 31 Desember 2013 akan mendebit beban bunga wesel sebesar 32.639.823 dan akan mengkredit wesel bayar sebesar 32.639.823 dan pada tanggal 31 Desember 2014 akan mendebit beban bunga wesel sebesar 36.230.204 dan akan mengkredit wesel bayar sebesar 36.230.204. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, wesel bayar tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel dengan bunga, interest bearing notes, akuntansi pada wesel bayar dengan kupon atau bunga serupa dengan akuntansi pada obligasi. Jika terdapat diskon atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel bayar dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya, situasi wesel khusus.
Wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, dan juga jasa. Ketika melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti, barang, atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar, kecuali yang pertama, tidak tercantum suku bunga, yang kedua, suku bunga tercantum tidak masuk akal, yang ketiga, nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Selanjutnya, situasi wesel khusus pemilihan suku bunga. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan belum ada pasar tersedia untuk wesel tersebut, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan di dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Pemilihan suku bunga bisa dipengaruhi oleh yang pertama, suku bunga berlaku untuk instrumen sejenis. Yang kedua, faktor seperti perjanjian pengikat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Yang selanjutnya yaitu wesel bayar mortgage. Wesel bayar mortgage merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman. Wesel bayar mortgage ini bentuk paling umum untuk wesel bayar, lalu dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau angsuran, fixed rate mortgage, lalu variable rate atau floating rate atau adjustable mortgage. Selanjutnya, pelunasan kewajiban jangka panjang. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Nah, yang pertama ini, harga reakuisisi lebih besar daripada nilai buku bersih, sama dengan rugi. Jika harga reakuisisi kurang dari nilai buku bersih, maka itu untung. Pada saat reakuisisi premium atau diskon harus diamortisasi sampai tanggal rekuisisi. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai pelunasan kewajiban jangka panjang. Contohnya, tanggal 1 Januari 2013, PT DDD menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta, suku bunga 8%, dan periode jatuh tempo 4 tahun, suku bunga pasarnya yaitu 10%. Tipe nominalnya 500 juta dikali ini mendapatkan 338 juta 419.681 dan PP pembayaran kuponnya 20 juta dikali ini mendapatkan 129.264.255. Sehingga PP harga jual obligasinya yaitu 467.683.936. Berikut ada tabel amortisasinya. Lalu di sini juga ada lanjutannya, 2 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2014, PT DDD tersebut menarik seluruh obligasinya pada 1,1 dan membatalkannya. Lalu harga reakuisisinya yaitu 500 juta dikali 1,01 yaitu 505 juta dan nilai buku obligasi yang ditebus sebelumnya yaitu 482.270.247 dan mendapatkan kerugiannya yaitu pelunasan obligasi 22.729.753. Sehingga PT DDD mencatat penarikan dan pembatalan obligasi sebagai berikut, yaitu utang obligasi di debit 482.270.247, kerugian perusahaan di debit yaitu 22 juta 729.753 dan kas di kredit yaitu 505 juta. Baik, selanjutnya ada pelunasan kewajiban jangka panjang. Pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Kreditur harus mencatat aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Sedangkan debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku tentang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Selanjutnya ada contohnya. Contohnya ini, Bank EEM meminjamkan uang senilai 500 miliar kepada PT FFF, yang kemudian oleh PT FFF digunakan untuk membangun apartemen. Karena rendahnya minat atas kepemilikan apartemen, PT FFF tidak dapat melunasi kewajiban obligasinya.
Bank EES setuju untuk menerima bangunan apartemen PT FFF dengan nilai wajar 400 miliar untuk pelunasan seluruh kewajiban PT FFF. Nilai buku apartemen menurut catatan PT FFF adalah 550 miliar. PT FFF mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Di debit dicatat wesel bayar ke Bank EES senilai 500 miliar, lalu masih di debit dicatat kerugian pelepasan apartemen senilai 150 miliar. Lalu untuk di kreditnya ini, apartemen senilai 550 miliar di kredit, lalu keuntungan pelunasan utang di kredit senilai 100 miliar. Lalu di sini ada pelunasan dengan persyaratan modifikasi. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari kombinasi berikut. Yang pertama, pengurangan suku bunga nominal. Yang kedua, perpanjangan jatuh tempo pembayaran nilai nominal utang. Yang ketiga, pengurangan nilai nominal utang. Yang keempat, pengurangan atau penangguhan accrued interest. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.